Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas materi perkuliahan dari logika digital yang sudah saya pelajari dari perkuliahan. Di video ini dengan judul konsep logika digital dalam bidang komputer. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Mustafa Kamal dengan NPM 19041110045. Di video ini dibuat untuk sebagai pengganti UAS Logika Digital kelas 12 dengan dosen pengampu Ibu Maya Fitria, Sarjana Komputer Master Science. Oke, langsung saja. Materi pembahasan terdiri dari konsep dasar logika dasar, sistem bilangan, gerbang logika, aljabar boolean, dan Karnaugh map. Langsung saja kita masuk konsep dasar logika digital. Yang pertama itu ada analog. Definisi analog itu sendiri merupakan istilah yang secara waktu dan besar sinyalnya yang bersifat continuous, yang artinya berkelanjutan. Banyak hal yang terjadi di alam dapat diukur secara kuantitatif dalam bentuk analog ini. Contohnya itu ada untuk mengukur temperatur, waktu tekanan, suara, jarak, dan lain-lain. Sesuai sifatnya ini, yang sifatnya continuous, berulang-ulang atau berkelanjutan, analog digunakan untuk mengolah data pada komputer analog. Nah, komputer analog sendiri ini fungsinya digunakan untuk memproses data secara terus-menerus. Selanjutnya ada definisi digital, yaitu merupakan istilah yang secara waktu dan besar sinyal bersifat diskrit, yang terdiri dari nilai 0 dan 1. Penerapan digital ini terdapat pada komputer sistem, CD, DVD, hard drive, komputer memori. Nah, itu dia. Selanjutnya ada fungsi logika. Yang pertama, fungsi encoding, encoder, atau disebut encoder. Encoding ini berfungsi untuk mengkonversi informasi sejumlah bilangan desimal atau sekumpulan karakter alfabet ke dalam bentuk pengkodean tertentu. Nah, contoh penerapannya bisa dilihat pada gambar berikut. Penerapan proses encoding di mana kita menekan atau menginput angka 9 yang kita tekan ini pada kalkulator keypad kalkulator. Angka 9 yang kita tekan akan diterima sebagai input atau informasi ke dalam sistem kalkulator. Nah, angka 9 itu akan dikonversi menjadi binary code untuk angka 9 itu. Jadi proses konversi itu dari input informasi menjadi pengkodean dinamakan encoding. Nah, selanjutnya ada fungsi decoding atau decoder, di mana fungsi ini mengkonversi pengkodean informasi dari bentuk bilangan biner ke dalam bentuk bukan pengkodean seperti bentuk bilangan desimal atau karakter. Nah, contoh penerapannya seperti gambar ini, di mana kumpulan binary code yang diinput diproses untuk dikonversi menjadi tampilan seperti ini. Outputnya bentuk bilangan desimal ataupun karakter. Selanjutnya ada fungsi penyimpanan. Nah, fungsi penyimpanan ini untuk menyimpan bilangan biner pada periode waktu tertentu. Nah, penerapan fungsi ini diterapkan pada flip-flop register, memori semiconductor, magnetic disk, magnetic tape, dan optical disk. Langsung saja, yang materi kedua ada sistem bilangan. Yang pertama itu bilangan desimal. Bilangan desimal adalah sistem bilangan yang dimana berbasis 10 digit.
yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berbasis 10. Bilangan desimal ini dapat kita temukan pada komputer atau laptop kita masing-masing. Dapat kita lihat pada network connection detail yang dimana IP dan DNS server kita merupakan bilangan desimal. Dapat dilihat seperti pada gambar. Selanjutnya ada bilangan biner. Bilangan biner adalah sistem bilangan dengan basis 2 digit yang terdiri dari 0 dan 1. Bilangan ini adalah bilangan dasar dari komputer. Nah, nilai dari bilangan ini mewakili kondisi pada rangkaian digital. Misalnya, nilai 1 mewakili on dan nilai 0 mewakili off atau keadaan true dan false. Contoh penerapannya itu seperti bisa dilihat pada gambar. Kode binary dikonversikan menjadi alfabet yang dimana kita gunakan untuk bahasa yang kita gunakan untuk membuat kalimat atau yang tertera pada keyboard. Selanjutnya ada sistem bilangan operasi aritmatik biner. Operasi aritmatik biner merupakan penerapan dari fungsi logika aritmatika, di mana bilangan biner melakukan operasi aritmatika yang terdiri dari binary addition itu penjumlahan, binary subtraction pengurangan, binary multiplication perkalian, binary division pembagian. Selanjutnya ada sistem bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal adalah sistem bilangan yang berbasis 16, di mana bilangan heksadesimal terdiri dari 10 angka numerik 0 sampai dengan 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 6 huruf alfabet yang dimulai dari A, B, C, D, F. Nah, setiap satu bilangan heksadesimal merepresentasikan sebuah 4 bit bilangan biner. Bilangan heksadesimal dapat kita jumpai pada network connection detail komputer atau laptop kita pada bagian physical address atau MAC. Di sini ya, sudah saya terterakan gambarnya. Selanjutnya itu adalah bilangan oktal. Bilangan oktal adalah sistem bilangan yang terdiri berbasis 8 yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, penerapan bilangan oktal ini sudah tidak digunakan lagi dikarenakan kurangnya efektif dan tidak banyak. Oke, langsung saja selanjutnya. Selanjutnya ada gerbang logika. Yang pertama gerbang logika N, di mana gerbang perkalian. Berikut simbol gerbang N dan berikut tabel kebenaran gerbang N. Nah, di mana input X sama dengan 0 dan input Y sama dengan 0, outputnya 0. Dan sedangkan input X sama dengan 0, input Y sama dengan 1, outputnya 0. Sedangkan input X sama dengan 1 dan input Y sama dengan 1, outputnya 1. Kondisi gerbang perkalian adalah di mana sesuai dengan perkalian. Kalau input salah satunya bernilai 0, maka outputnya 0. Seperti itu. Selanjutnya ada gerbang OR, gerbang penjumlahan. Ini simbol gerbang OR. Dan ini tabel kebenaran gerbang OR. Nah, input X sama dengan 0 ditambah Y sama dengan 0 menghasilkan output sama dengan 0. Sedangkan X inputnya 1, Y sama dengan inputnya 1, outputnya 1. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada gerbang NOT atau gerbang komplement
pembalik atau inverter. Berikut simbol gerbang NOT. Berikut tabel kebenaran gerbang NOT. Untuk input X sama dengan 0, output yang dikeluarkan 1. Karena kebalikan dari 0, 1. Dan satunya lagi, input X sama dengan 1, outputnya 0. Karena kebalikan dari 1 itu 0. Begitu. Selanjutnya ada gerbang NOT AND atau kebalikan dari perkalian, yang dimana simbol gerbang NOT AND sebagai berikut dan tabel kebenaran NOT AND sebagai berikut. Nah, kebalikan dari perkalian, dimana jika output X sama dengan 1 dikali output Y sama dengan 1, hasilnya outputnya 0. Kalau gerbang AND, outputnya 1. Kalau ini kebalikannya, jadi 0. Selanjutnya ada gerbang NOT OR, kebalikan dari penjumlahan, yang dimana ini simbol gerbang NOT AND dan ini tabel kebenaran gerbang NOT AND. Nah, kebalikan dari gerbang penjumlahan, yang dimana X input 1, Y input 1, X ditambah input Y 1, hasilnya 0, outputnya 0. Dimana gerbang penjumlahan itu outputnya 1. Ini kebalikannya jadi 0. Oke, selanjutnya gerbang XNOR, eksklusif NOR, gerbang ekuivalen. Ini simbolnya dan ini tabel kebenarannya. Setiap input salah satu bernilai 0, maka hasilnya bernilai 0. Setiap output yang tidak sama antara output 1 dengan input 1 dengan input 2 berbeda, maka outputnya bernilai 0. Kalau dua-duanya sama, outputnya bernilai 1. Seperti itu. Selanjutnya ada gerbang XOR, gerbang antivalen atau exclusive OR. Ini simbolnya dan ini tabel kebenarannya. Nah, di gerbang XOR ini, setiap input yang bernilai sama, outputnya bernilai 0. Dapat dilihat pada tabel kebenarannya. Ini ya. Oke. Selanjutnya ada aljabar boolean. Boolean algebra. Aljabar boolean adalah sistem matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronik. Nah, jadi aljabar boolean terdapat dua jenis operasi, yang dimana ada boolean addition, yaitu penjumlahan boolean, dan boolean multiplication, yaitu boolean perkalian. Oke, selanjutnya ada Carnot map. Carnot map itu adalah salah satu teknik penyederhanaan fungsi logika dengan cara pemetaan. Carnot map terdiri dari kotak-kotak yang jumlahnya terdiri dari jumlah variabel dan fungsi logika atau jumlah inputan dari rangkaian logika yang sedang dihitung. Nah, selanjutnya itu berikut adalah desain tabel dari Carnot map dengan dua variabel. Banyaknya kotak map tergantung dari banyaknya variabel yang dibutuhkan. Nah, ini variabelnya 2. Oke. Berikut sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.